ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dumateng para sesepuh saha bini sepuh, Bapak Ibu dan semua para hadirin yang insya Allah senantiasa selalu dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari pertama dan yang paling utama, senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Terlebih nikmat iman dan Islam. Terlebih lagi nikmat kemerdekaan. Sebab tanpa merdeka impossible, tidak mungkin kita bisa mengadakan kajian seperti ini. Tanpa merdeka tidak akan mungkin kita bisa membangun masjid sebagus ini. Tanpa merdeka tidak mungkin kita bisa sholat berjamaah rutin dengan tenang, dengan khusyuk. Maka wajib untuk mensyukuri kemerdekaan. Maaf sekedar prolog sedikit, tetapi sayangnya banyak yang kurang paham dengan makna syukur. Nah, 17-an itu kan tulisannya 7 kan tirakatan. Ini bukan tirakatan itu. Seneng-seneng wong tirakatan kok masih danutan gitu. Megal-megol mek mabuk sisan. Itu ora tirakatan gitu. Nah, ini makna tirakatan sudah rusak. Sebab dengan bersyukur kepada Allah berarti kita telah membuka pintu-pintu nikmat yang lain. Kedatangan kita di majelis taklim ini yang tentunya dalam bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan waktu untuk hadir di majelis taklim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Saat temene sesungguhnya barang siapa yang bersyukur dengan nikmatku pasti akan aku tambah. Dan sebaliknya barang siapa kufur ingkar dengan nikmatku, inna 'adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku teramat pedih. Jadi barang siapa yang bersyukur
kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dahsyatnya syirik. Karena begitu dahsyatnya syirik, kalau kita meninggal dunia belum bertaubat dengan taubatan yang nasuha, maka seluruh amal ibadah yang kita kerjakan akan bakal hangus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita muslim sudah semestinya harusnya memahami makna syirik. Dengan memahami makna syirik, insya Allah kita lebih mudah untuk menghindarinya. Namun sebelum masuk kepada bagaimana syirik yang akbar, karena syirik secara garis besar terbagi menjadi dua: syirik akbar dan syirik asghar, syirik kecil. Tapi yang paling bahaya, yang sering tidak dipahami atau tidak disadari, syirik asghar, syirik kecil. Maka Rasul pernah mengingatkan, perkara yang paling aku takuti menimpa umatku, yaitu syirik asghar. Apa itu ya Rasulullah? Ar-riya, jadi perbuatan riya. Ini riya dalam syariat ya, bukan riya yang lain ya. Sebab saya pernah menyampaikan ini, setelah turun ditanya, "Loh Pak, masuk riya? Dosa apa? Riya haram." Dikira riya itu ya, yang keluar dari mulut ya. Berarti mau ngantuk untuk ngomong ya. Loh niki es itu tidak saya sebut namanya, padahal kepala sekolah begitu. So dikira riya niku ya enak lho. Nah, syirik asghar yaitu riya, apalagi ada pendukungnya setan gepeng iki sing gawe riya gampang. Bangun tengah wengi arep tahajud ngesersi, ayo bangun sholat tahajud. Itu hati-hati karena ikhlas dan syirik itu beda tipis sekali, bagaikan semut yang merayap di kegelapan malam. Hati-hati. Kalau mau nge-share boleh, tetapi tata dulu niatnya betul enggak, murni enggak dalam rangka berdakwah, mengingatkan saudara-saudara kita. Terus nek tasih sare cukup di WA ya apa kudu. Kudune ana kudu ana sudah telepone kabeh. Akhirnya entek wektune untuk tahajud. Melaksanakan umroh, pamit itu perlu, haji lah. Ketika haji pamit perlu, meminta maaf, memohon doanya. Tapi ketika di tanah suci hati-hati. Tekan bandara upload foto ya. Bahkan sa'i langsung live ya. Terus di-share. Lah itu kalau niatnya hati-hati. Nek niatnya riya pamer, sum'ah, maka batal. Tidak ada nilainya pahala yang sudah kita kerjakan. Apalagi haji dengan dana yang tidak sedikit. Dan kita doakan saudara kita, sahabat kita yang baru saja pulang, kasih angkat tangan ini kok, Haji Muflis Syekh Muflis Al-Badani, lebih mohon mundur, semoga menjadi haji yang mabrur bersama istrinya, alhamdulillah. Bersama kemarin bersama Pak Muflis Ibunda Hendak, semoga menjadi hajah yang mabrur. Karena hajah yang mabrur tidak lain janji Allah, pahalanya surga. Betul, ini sangat mendukung untuk orang berbuat riya tanpa disadari. Bersolat tahajud, maca Quran, di foto Qurani, alhamdulillah juz 20 dah. Padahal bukan juz 20, ya hati-hati. Hati-hati betul. Makanya ini yang sangat-sangat ditakutkan Rasulullah SAW ya, menimpa umatnya. Kota amal mubeng
Niate semua bisa arep mlebu kotak amal dulu. Margo delok wong dadi 50.000. Niku sing 30.000 harus. Yang 20.000 yang diniati dari rumah betul, insya Allah berpahala. Jadi hati-hati betul. Sholat awalnya Arab khusyuk mata mertuani jamaah ditenang-tenang ke sholatnya. Allah ditenang-tenang ke hati-hati. Para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah, apalagi sekelas kita. Maka hendaknya kita mendapatkan doa dari Rasulullah yang diajarkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, jadikan hamba untuk mampu berzikir kepadamu dengan baik, untuk mampu bersyukur kepadamu dengan baik, untuk mampu beribadah kepadamu dengan baik. Dalamkan doa ini memohon pertolongan kepada Allah agar kita diikhlaskan, ditanamkan hati yang ikhlas di dalam setiap beramal. Makna syirik yakni membuat tandingan buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibadah riya itu tidak ada nilainya dalam pandangan Allah? Analoginya mudah. Kita itu diperintahkan oleh Allah sebagaimana surah Ad-Dariyat ayat yang ke-56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepadamu. Jadi tidak lain tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Ta'ala. Di dalam surah Al-Fatihah yang setiap saat kita baca di dalam sholat, karena rukunnya sholat, di ayat yang kelima Allah kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tatkala kita beribadah, kita menghadap kepada Allah, taruh kata sholat, menghadap kepada Allah, tetapi niatan kita bukan untuk Allah, kan wajar tertolak. Karena hatinya untuk manusia. Kita infak itu kan bagian ibadah, tetapi karena hatinya tertuju kepada manusia, maka tertolak di sisi Allah. Karena Allah tahu sesuatu yang gaib, sesuatu yang tersimpan di dalam diri kita. Analoginya jenengan punya anak buah sing gaji panjenengan, ya, kerja di tempat panjenengan, tetapi hasil kerjaannya dikake wong liya, ikhlas boten Bu? Ikhlas boten Bu? Boten cuma boten ikhlas dipecah gitu. Lha wong kerja aku sing bayar kok malah hasil kerjaannya kake wong liya. Nggih. Nuwun sewu. Itu jelas analoginya seperti itu. Sama, kita yang memberikan kehidupan Allah, yang memberikan kesehatan Allah, yang memberikan fasilitas kehidupan ini Allah, kok ibadah niate ati dikake wong liya kanggo wong liya, itu membuat Allah Ta'ala murka. Maka kelak di dalam kehidupan akhirat orang-orang yang berbuat riya, pamer dengan ibadahnya diusir oleh Allah. Pergi cari orang-orang yang dahulu kamu riyai, kata Allah. Apra mumat ning akhirat pertama kali kon goleki wong sing pernah dipameri. Ngelu serae ngene mungkin. Ya, maka sekali lagi kita introspeksi diri ke dalam. Ini memang sulit, ya, sulit ya. Beribadah itu terang-terangan diperbolehkan. Tapi dalam rangka terang-terangan berdakwah, bukan terang-terangan pamer. Ya. Karena sebaik-baik ibadah tetap tersembunyi. Ya. Namun ada hal-hal yang tidak tersembunyi, ibadah haji masuk tersembunyi kan ya enggak. Sholat berjamaah kan nggak mungkin
maka menata niatnya itu lebih sulit. Maka sebaik-baik sholat sunnah itu di rumah. Sholat lain, sholat tahajud sebaiknya di rumah. Itu lebih terjaga untuk tidak riya. Itu pun setan masih tidak terima. Ditanamkan rasa ujub dalam diri kita. Wah, kita saat ini sing tangi gasi aku tok. Paling artinya ini domoro. Termasuk para imam sholat. Lalu kudune riya yang gede. Tadi ini mau surat pendek, manja orang kocok teko, diganti surat panjang. Manja ngono lali sisa, tak kenal. Lah ini hati-hati. Sebab setan itu berjalan di dalam aliran darah kita. Selalu ingin menggelincirkan semua aktivitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan syirik, ya. Kedudukan syirik di dalam syariat merupakan dosa yang teramat besar. Bahkan begitu dasarnya syirik, ini syirik yang akbar. Di dalam surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-88, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Jikalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka batalah seluruh amal ibadah. Nah, ini hati-hati. Termasuk riya kecil tadi. Karena berbuat syirik, menyekutukan Allah, membuat tandingan buat Allah, ya, maka seluruh amal ibadahnya terhapus jika kita belum bertaubat dengan taubatan yang nasuh. Ini jelas dalil yang tidak terbantahkan. Kadang-kadang wonten batal. Lu jenengan kok ngertos boten diterima seperti wong jenengan yang manusia padha manusia ini. Kan Allah yang berhak menentukan. Dan itu sudah ditentukan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 88. Jikalau seandainya apabila mereka berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Ta'ala, maka batalah seluruh amal ibadahnya. Yang bukan main-main. Jadi mari kita berhati-hati betul untuk tidak terpeleset dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dalil yang kedua di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Ta'ala tegaskan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelum. La in asrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah Ta'ala, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Jadi perkara tentang tidak diterimanya amal manusia apabila terpeleset dalam perbuatan syirik sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pelaku syirik akbar yang dia tidak sempat bertaubat dengan taubatan yang nasuha diancam oleh Allah kekal abadi di dalam neraka. Di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mau mengampuni dosa apabila ia dipersekutukan dengan yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah masih mau mengampuni dosa yang selain syirik bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman adzima.
siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Jadi syirik itu dosa teramat besar, nenek moyangnya dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-72 Allah juga tegaskan, sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanku. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan yang lainnya dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka, dan dia tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Di dalam surah Luqman ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan penegasan. Wa idh qala Luqman libni wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang teramat besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sebuah kemalangan lebih malang dari kota Malang jikalau kita terpeleset dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah, belum sempat bertaubat dengan taubatan yang nasuhah sampai ajal menjemput. Nah, ini banyak terjadi pada orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi tatkala diuji kesempitan rezeki oleh Allah, mohon maaf, bisnisnya sepi, tidak bersandar kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi mencari orang-orang yang dianggap lindungi, orang-orang yang dianggap mampu memberikan solusi yang terbaik. Hati-hati, sehingga banyak orang-orang yang jatuh dalam pangkuan dukun dan tukang santet. Lama berumah tangga, tidak diberikan momongan, tidak mengeluh menangis kepada Allah, mengadu kepada Allah, ngadune malah karo dukun. Lu banyak orang seperti ini. Nun sewu bahkan ya, kebanyakan para pedagang itu terpeleset dalam perbuatan pelaris. Banyak. Saya pernah dulu beli warung di terminal. Ketika mau saya tempati, saya periksa dulu. Ternyata di pojok ada paku yang dibungkus dengan kain kafan dan kembang. Langsung saya buat. Istri ketakutan. Justru kalau kamu takut membuang, kamu jatuh dalam perbuatan syirik. Karena takut kepada paku daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hati-hati. Banyak di antara kita yang mohon maaf ya, sering ziarah kubur. Ziarah kubur itu bagus, diperintahkan dalam agama untuk mengingat kematian, bahwa mau tidak mau, sempat atau tidak sempat, kita akan seperti mereka. Doakan mereka, bukan sebaliknya ziarah kubur mencari keberkahan. Bahkan makamnya Presiden Soeharto pun banyak yang mengziarahi, nyuwun keberkahan ini. Niku nek Mbah Harto tangi piye nak jaman kula. Lha niku sing ziarah mesti mlayu kok, kula yakin.
piye nang jamanku to. Lho niku melayu kula yakin. Ya hati-hati. Ada rombongan perang-perang bis mangtang ngerti. Jawabannya kebanyakan mencari keberkahan. Bisa jatuh kepada perbuatan pengkultusan. Jadi ketika berziarah kubur, niatkan niat yang baik sesuai syariat, ya. Bukan justru malah mengingkari syariat. Karena saya dengar sendiri di televisi itu, Mama Dede pernah marah kepada jamaahnya, ya. Gara-gara mendengar jamaahnya meminta kepada yang dikubur, meminta jamaah kepada yang dikubur. Masih banyak di zaman sekarang di pinggiran pantai. Kebetulan kemarin saya itu berlibur di pantai Parangtritis, nginep di sana. Itu mencari musola kesulitan. Kemungkinan banyak yang kejawennya, ya. Mencari musola kesulitan, ya. Jauh. Manda kalau musolane ora kopet. Tinandake jarang terpakai. Nah, sengaja saya angkat kesyirikan, dasarnya syirik ini berkaitan dengan bulan Muharram. Sebab bulan Muharram yang jelas-jelas bulan yang diagungkan Allah Ta'ala, bulan yang disucikan Allah, bulan yang diharamkan Allah. Tapi banyak orang Jawa yang menyebut bulan Muharram itu bulan Suro, identik dengan angker, bulan yang angker. Terus banyak contoh yang jelas. Sama-sama bulan suci, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di akhir bulan, ya, kalender Hijriah, bulan Dzulhijjah, itu banyak orang berani menggelar hajatan. Bahkan sampai kadang-kadang satu hari dapat undangan 4 tempat. Tetapi memasuki Muharram bisa dihitung. Kemarin saya buka di Kecamatan Gayam Sari khususnya, selama bulan Muharram hanya ada 8 titik pernikahan. Padahal Dzulhijjah sampai 90 dah panen dah. Bulan Muharram kawan paceklik, sing nikah sedikit. Kenapa alasannya? Menghindari bulan Muharram, takut adanya musibah. Nah, biasanya ini hitungannya weton, dino. Landasannya apa? Kitab primbon, dukun. Hati-hati. Kalau kita menganggap bulan Muharram bulan yang angker, bulan yang mendatangkan sial, berarti kita mengingkari ayat Allah. Di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36 Allah jelaskan, Inna iddatus syuhur indallahi isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan tatkala Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang diharamkan Allah. Kalau bulan Ramadan itu jelas ada Ramadan. Tapi yang disebutkan dalam ayat ini, para mufasir memberikan penjelasan 4 bulan itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini Allah nyatakan, Allah syariatkan bahwa 4 bulan tersebut bulan yang suci yang diharamkan Allah. Dzalika dinul qayyim. Itulah jalan yang lurus dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala tadlimu fihinna anfusakum.
Maka janganlah kamu berbuat kezaliman, menzalimi dirimu sendiri di 4 bulan tersebut. Maka para ulama sepakat, barang siapa memperbanyak amalan soleh di bulan yang haram, maka pahalanya dilipat gandakan. Dibedakan dengan bulan-bulan yang lain oleh Allah. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat kezaliman di bulan diharamkan Allah, dosanya pun dilipat gandakan. Jadi hati-hati, mari perbanyak, ini masih memasuki bulan Muharram. Perbanyak amalan-amalan soleh, sholat sunnah, berzikir, membaca Quran, infak, sedekah. Itu semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala di bulan yang diharamkan Allah Ta'ala. Sebaliknya, apabila kita berbuat kemaksiatan, berbuat kezaliman, dosanya pun juga akan dilipat gandakan. Jadi sebagai orang yang beriman, hendaknya kita benar-benar mengingkari kalau bulan Syura itu bulan yang angker. Bahkan Rasul nyatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul muharram. Sebaik-baiknya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram, syahrullah. Bulan yang haram ini, khususnya bulan Muharram, dinisbatkan langsung dengan nama Allah, syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dalil yang menyatakan bahwa bulan Muharram itu bulan yang suci, bulan yang mulia. Nah, lalu hal-hal yang menganggap bulan Muharram itu bulan yang angker, yang sial, melanggar beberapa kaidah agama, beberapa syariat. Dan kita sering terpeleset dalam perbuatan ini. Bagi orang-orang yang menganggap bulan Muharram itu bulan yang angker. Yang pertama, termasuk perbuatan tiarah. Menganggap ada sesuatu, ada waktu-waktu tertentu yang mendatangkan siang. Padahal Rasul bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiarah itu kesyirikan, tiarah itu kesyirikan, tiarah itu kesyirikan. Hadis Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Abu Daud. Contoh tiarah. Jadi tatayur dengan tiarah. Tatayur itu meyakini ada hal-hal yang membuat siang, lalu tiarah itu pelaksanaannya. Contoh, banyak dulu itu orang kalau ketiban cecak, ya, menganggap akan datang sesuatu yang siang. Dia harus lanjut, meyakini lalu membunuh cecak itu, dan membunuhnya itu perbuatan tiarah. Meskipun membunuh cecak itu diperintahkan, bahkan berpahala. Tapi kalau niatnya salah, karena niatnya takut ada kesialan, ini yang jatuh dalam perbuatan syirik. Terus nek wong Jawa, nek ngeblake wong tua orang entuk kerja. Coba Dik. Lah ini hati-hati. Tidak ada waktu yang dibikin Allah itu siang. Waktu yang lebih mulia ada, tetapi waktu yang siang tidak ada. Lalu sering kan dulu ada suara burung, oh berarti harus mati nih. Burung apa nih Pak? Gagak. Burung gagak nih. Gagak hitam. Delala burungnya nemplok neng dure jajuli, Pak. Jajuli harus mati nih. Delala bojone kemling, alhamdulillah, tak tunggu rondone kan repot. Lo estu kula mboten sombong bojo kula kemling. Kagem kula lho nggih. Nek kagem Pak Mulus nggih mboten, Pak Mulus mboten dhewe. Hati-hati.
Hilangkan prasangka seperti itu. Ya, itu karena kesyirikan. Kalau belum bertobat kepada Allah, amal ibadah panjenengan tertolak di sisi Allah. Ya. Karena menganggap sesuatu yang sia. Termasuk mencela waktu. Padahal Rasulullah bersabda, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah mencela ad-dahr, yakni waktu, karena Allah adalah ad-dahr. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Allah ad-dahr adalah Allah yang menciptakan waktu, Allah yang membolak-balikan waktu, Allah yang menentukan waktu. Maka barang siapa mencela waktu, secara tidak langsung ia mencela Allah Ta'ala. Nun sewu, ini bertentangan dengan akal sehat. Kalau ada waktu bulan yang mendatangkan siang, sebab di belahan dunia manapun, belahan negeri manapun, setiap saat ada kesenangan, ada kesusahan, ada keberuntungan, ada nasib. Kalau kata ada siang, ada senang, ada sedih, ada kelahiran, ada kematian. Di setiap hari, setiap saat ada musibah, ada nikmat. Jadi sangat bertentangan dengan akal sehat yang menganggap ada waktu hari tertentu yang mendatangkan kesialan. Termasuk menurut saya ingatkan, kalau ingin pindah rumah, ya, jenengan tangkar dukun, bulan Muharram mesti dilarang. Ono si dintuki ning nang jendela. Ya kan nggak benar tuh. Boleh tapi jangan lewat pintu, nanti bisa musibah. Betulnya jendela, itu perlu. Berarti kok P gitu. Termasuk percaya dengan paranormal di atasnya normal, bukan normal. Dulu ketika mau terjadi tsunami, ya, apakah ada paranormal, ratusan paranormal Indonesia yang bersuara akan terjadi tsunami hari sekian, jam sekian? Enggak ada. Setelah tsunami muncul, ya banyak yang berkuar-kuar. Itu bukti bahwa paranormal itu tidak benar. Kalau omongan dukun paranormal benar, kebenarannya hanya suatu kebetulan. Suatu kebetulan. Apalagi kalau berkaitan dengan nyawa. Maka panjenengan kalau ingin menggelar hajatan apapun, apalagi pernikahan, ini banyak yang pleset, golek dinosik, sowan wonten dukun, kan golek dino sing apik. Hati-hati. Ini kesyirikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau mendatangi tukang ramal, kemudian ia membenarkannya, maka ia telah kufur pada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad, hadis yang sahih. Artinya mengkufuri atas sesuatu yang diturunkan kepada Nabi, yaitu Al-Quranul Karim. Hati-hati, jangan pernah datang pada dukun. Nun sewu, ya. Dulu ada, ini bukan membuka aib, tapi saya pernah terpeleset, alhamdulillah sadar. Dulu pada waktu saya muda, uang saya hilang. Saya sowan wonten daerah Kedomudu. Duit hilang, jaluki rono, ya, karena zaman itu surat kontak. Niku deloke fotone, ada fotonya. Dia pintar niki gelas, kayak kembang, fotonya dengan eflek-eflek. Padahal fotone wong liya niku. Itu permainannya, mlebune dengan kamar kayak kembang. Hati-hati ya. Apapun permasalahan hidup, larilah kepada Allah Ta'ala. Jangan pernah lari kepada selain Allah, ya. Jangan pernah lari kepada dukun, ya.
Nun sewu, sebaik-baik solusi di dalam keruwetan hidup ya itu perbanyak istighfar. Salah satu kuncinya. Dalilnya ada dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Dan ada riwayat yang sahih ketika ulama yang besar ya, Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah ditanya 3 penanya, "Ya Syekh, saya ini diuji oleh Allah dengan kesempitan rezeki. Apa solusinya?" Beliau menjawab, "Perbanyak istighfar." Datang lagi musim paceklik, beliau menjawab, "Perbanyak istighfar." Datang lagi ada orang yang mengadu, "Ya Syekh, saya ini lama berkeluarga, belum dikasih momongan." Apa jawab beliau? Perbanyak istighfar. Lalu ada yang bertanya, "Ya Syekh, kenapa 3 orang yang datang kepadamu dengan permasalahan yang berbeda engkau suruh istighfar?" Beliau menjawab, "Ini bukan pendapatku, tetapi merujuk kepada Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat ke-12. Dengan perbanyak istighfar, tentunya dengan istighfar yang niat taubat lebih. Karena Allah zat yang Maha tahu, bukan sekedar istighfar lambe, istighfar lisan, tetapi hatinya tidak istighfar. Ini istighfar dalam rangka bertobat kepada Allah. Karena barang siapa bertobat kepada Allah dengan taubatan yang nasuha, Allah cintai. Dengan dicintai oleh Allah, apapun yang kita minta akan diberikan Allah sepanjang membawa manfaat di dunia wal akhirah. Terlebih manfaat buat akhirat. Jadi kalau putra putri panjenengan mungkin atau panjenengan sendiri belum dikasih momongan, kuncinya yang pertama husnudzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah, lalu perbanyak istighfar. Ini penting. Berarti Allah masih mencintai kita untuk sering mengadu kepada Allah. Karena kebanyakan kita kalau diberi nikmat yang lebih ya, itu lupa kepada Allah. Banyak ketika anak-anaknya Arab daftar pekerjaan, apalagi PNS ya, itu ndungoni tenanan. Barang ketemu wis lali ra ndonga meneh. Ada permasalahan hidup ya, garwanipun pergi menjadi bang toyib, tidak pulang-pulang ya. Jangan lari kepada dukun, adukan kepada Allah yang membolak-balikan hati. Ojo ora duduk eleh, ya Allah nek kecanol dono pejahi ya Allah. Jangan ya. Doakan kebaikan, karena doa keburukan atau kebaikan itu akan memantul kepada diri kita sendiri. Pasrahkan kepada Allah yang menggenggam hatinya manusia, yang membolak-balikkan hati manusia. Sebab ini sering saya sampaikan Ibu. Pernah saya ngaji di Meranggen, ini nggak saya sebut namanya, nek saya sebut dengan mesti paling tidak mengenal suaranya, sering mendengar suaranya. Apa yang beliau sampaikan di ratusan jamaah yang hadir, apapun makannya teh botol sosro minumnya, apapun keruwetan hidup, ziarah kubur solusinya. Beliau mengatakan itu sambil menduduki makam ayahnya. Dan beliau sampaikan banyak jamaah sini ketika datang kepada saya, kepada kiai tersebut maksudnya, dengan aneka macam keruwetan hidup, disuruh ziarah kubur ke makam ayahnya, abahnya, terselesaikan. Sayang pada saat itu tidak ada tanya jawab. Nek ana mesti kula tangan. Kenapa dalil? Tidak ada dalil yang mengatakan sebaik-baik solusi hidup adalah ziarah kubur. Yang ada dalam surah Al-Baqarah 153. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi sabar dan sholat. Dan orang-orang yang bersabar dijanjikan oleh Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah senantiasa mendampingi orang-orang yang bersabar. Jadi banyak solusi kehidupan, utamanya sabar dan sholat, yang tentunya dengan sabar itu penting, termasuk istighfar. Sabar dan sholat bentuk pendekatan diri kepada Allah. Istighfar bentuk pengakuan dosa-dosa kita kepada Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena memang kunci sabar itu utama. Kenapa sabar dulu baru sholat solusinya? Karena sholat pun tanpa sabar mustahil mampu sholat khusyuk, sholat tumakninah, nggak mungkin ya. Kuncinya ada dalam sabar. Maka banyak imam yang nggak sabar, sholatnya cepat, ya, membuat jamaah tidak bisa khusyuk apalagi tumakninah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi kita tadi sudah saya sampaikan tujuan Allah menciptakan kita tidak lain untuk beribadah. Mari segala aktivitas ibadah kita tujukan kepada Allah, sehingga ada nilainya. Ibu-ibu damel kemedan sarapan kagem bapak, anak-anak niati ibadah, awali dengan basmalah. Beda ya, gawe wedange bapak ben dikai blonjo. Gak ada nilai ibadahnya. Nun sewu ngeladeni bojo anak ya, niati ben disayang suami betul, tapi utamakan niati ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Keluar rumah kerja niati ibadah, jangan niati ben disapang panggone nganggur, ben bicara isregep lain sebagainya. Segala aktivitas apapun kalau diniati dengan niat ibadah, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Ini dalil umum, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, kenapa kita dilarang mendatangi dukun yang mengaku tahu yang gaib? Karena dukun itu berkolaborasi dengan setan, dan tidak ada tahu yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Maka di dalam surah An-Naml ayat 65 Allah katakan, kul, katakanlah, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan kepada umatnya, kul, katakanlah hai Muhammad kepada umatmu, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Quran surah An-Naml ayat 65. Ini jelas firman Allah, tidak ada tahu yang gaib. Bahkan Rasulullah tatkala tahu yang gaib, berita yang gaib, karena diberitakan oleh Allah, diberitahu oleh Allah, bukan tahu dengan sendirinya. Jadi sekali lagi ya, termasuk nun sewu anak-anak muda, itu ramalan bintang apa, bintang kejora, bintang apa itu jangan dipercaya. Kalau ramalan cuaca boleh karena ilmiah. Muhammadiyah menentukan bojone sok jatuh tanggal sekian, itu boleh karena ilmiah, ya, ada ilmunya, ya, dan dibenarkan oleh agama. Terus meramal perhitungan gerhana matahari bulan, ya, dengan ilmu falaknya, ya, boleh karena itu ilmiah.
Termasuk kita ramal panggo udan untuk margo kita mendungi ilmiah. Jadi sekali lagi hati-hati. Di dalam surah Luqman ayat 34 Allah Ta'ala berfirman, wa ma tadri nafsum madza taksibu al-ghada, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya esok hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, ini karena sudah jam 06.30, ya. Ini bagaimana janji Allah untuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan, ya. Di dalam surah Fussilat ayat 30 sampai 32 Allah jelaskan. Ya, ini saya singkat saja terjemahannya karena waktunya. Barang siapa yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, lalu kokoh pendiriannya, kuat pendiriannya, tidak goyah pendiriannya, keyakinannya kepada Allah sangat kuat, ya, maka Allah memberikan izin kepada malaikatnya untuk mendampingi orang-orang yang istiqomah di dalam ketauhid, di dalam ketaatannya kepada Allah, di dalam akidahnya kepada Allah, di dalam imannya kepada Allah, untuk mendampingi orang-orang yang istiqomah tadi dengan bisikan nutrisi, jangan kamu takut dan bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah Ta'ala. Ini singkatnya, kalau saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, orang-orang yang istiqomah tidak akan merasa sedih, galau ketika menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, karena yakin pasti Allah menolongnya, karena yakin pasti Allah memberikan solusi di dalam setiap kesulitannya, dan yakin Allah tidak akan memberikan beban di luar kesanggupan kita masing-masing. Maka orang-orang yang istiqomah kelak akan dimasukkan surganya Allah dengan berbagai macam hidangan, nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, mampu menggugah kita untuk menjaga iman dan takwa kita supaya tidak terpeleset dalam perbuatan syirik sekecil apapun, baik syirik dari segi ucapan, terlebih syirik dari segi perbuatan. Jadi kalau kemarin-kemarin ibu-ibu, bapak-bapak masih takut menggelar aktivitas besar hajatan di bulan Muharram, singkirkan, segera bertaubat. Ya. Nuwun sewu, duwe gawe bulan Muharram niku luwih enak ibu, saingane sithik. Sing dikai undangan duit-duit 100.000 tok, undangan 5 ngelu ra, Pak. Lu ngelui, orang mungkin kayak 50.000-an. Duit 100 undangan 5. Bisa sok kayak 20.000-an tanpa jeneng. Amplop gaib. Beda dengan golek tanggal 0. Kita ngepasti wong bayaran lho, Bu. Ngoten. Lho kula niku nanti duwe hajat bulan Muharram. Niku mendung peteng, Bu. Kula berpikir kok nggih wajar manusa iki mate sudah teko iki udan-udan. Kula perbanyak istighfar. Udan udah teko. Modale 40 balik 80. Niku kula pengen estu niki lho. Estu. Berarti mboten niku. Berarti ini kula boten jumpa Pak Muklis tidak jaluki. Untung sithik repot kok. Lho estu. Masane keratap ya rak susu, nyopote rak susu itu dan bulan sing rame ndang dijupui ndang bah. Estu jangan pernah takut di bulan Muharram, ya. Jangan pernah takut, ya. Demikian yang Pak Ibu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih.